Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Firzal Ahsani, Nurul Rizkiana, Diah Lestari, dan Ulfi Faridah. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari diskusi kami kali ini yang membahas mengenai digital signature atau tanda tangan pada data digital. Apa aja sih rumusan masalah yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pengertian digital signature. Yang kedua, tujuan dari digital signature. Yang ketiga, apa saja macam-macam digital signature. Ini yang keempat, bagaimana penggunaan digital signature dalam kehidupan sehari-hari. Tanda tangan pada data digital disebut digital signature. Yang dimaksud adalah dengan tanda tangan digital di sini bukanlah tanda tangan yang digitasi dengan alat scanner, tetapi suatu nilai kriptografi yang bergantung pada pesan dan pengirim pesan. Secara sederhana, digital signature didefinisikan sebagai sebuah skema matematika untuk membuktikan keaslian sebuah pesan atau dokumen digital. Digital signature biasa digunakan pada pendistribusian software, transaksi finansial, dan dalam hal-hal yang membutuhkan pendeteksian untuk pemalsuan dan perusakan. Kemudian pada skema digital signature terdiri dari 3 algoritma, yaitu yang pertama, algoritma untuk membangkitkan private key dan public key-nya. Yang kedua, algoritma untuk memberi digital signature pada dokumen jika disediakan dokumen dan private key. Kemudian yang ketiga, algoritma untuk verifikasi tanda tangan digital jika disediakan dokumen, public key, dan digital signature. Dalam pemberian digital signature, terdapat dua proses utama, yaitu proses pemberian digital signature atau SIG mendapatkan message digest dari pesan dengan menggunakan fungsi hash satu arah, melakukan enkripsi terhadap message digest yang telah didapatkan dengan menggunakan kunci privat pemilik dokumen, menghasilkan sebuah dokumen dengan digital signature. Selanjutnya, pengirim akan melakukan pengiriman dokumen serta tanda tangannya. Proses verifikasi digital signature atau verify melakukan deskripsi terhadap tanda tangan digital dengan menggunakan kunci publik pengirim untuk mendapatkan message digest yang tersembunyi di dalamnya. Menggunakan fungsi hash satu arah terhadap pesan yang dikirim untuk mendapatkan message digest, maka verifikasi dilakukan dengan membandingkan kedua message digest yang didapatkan. Bila keduanya ternyata sama, maka dapat dipastikan bahwa dokumen masih otentik atau asli. Sebaliknya, bila hasilnya ternyata berbeda, berarti pesan sudah tidak asli lagi. B. Macam-macam digital signature dalam berbagai macam bidang. 1. Pemerintah mengundang pakar-pakar di bidang IT dengan cyber law telah melakukan pengkajian tentang perlunya regulasi di bidang cyber law dengan dituangkan ke dalam naskah akademik RUU IT. Dari kajian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa yang diperlukan oleh Indonesia saat ini bentuk regulasi yang bersifat komprehensif, mengingat saat ini Indonesia belum memiliki regulasi di bidang cyber law. 2. Individu. Ketika penerima mendapat komunikasi tertanda secara digital dalam bentuk yang dienkripsi, komputer yang sama dan fungsi hash yang pengirim gunakan untuk menciptakan tanda tangan digital dari program yang mengenkripsi tanda tangan yang secara otomatis menggunakan kunci publik pengirim. Oleh karena itu, jika program dapat mendekripsi tanda tangan, penerima tahu bahwa komunikasi datang dari pengirim, karena hanya kunci publik pengirim akan mendekripsi tanda tangan digital yang dienkripsikan dengan kunci pribadi pengirim. 3. Masyarakat. Perkembangan teknologi dengan menggunakan tanda tangan digital ini mulai dikenal melalui dunia internet. Karena penggunaan tanda tangan digital harus unik sehingga dapat membedakan pengirim yang satu dengan yang lainnya. Tanda tangan digital juga harus sulit untuk ditiru dan dipalsukan sehingga integritas dan keabsahan pesan dapat terjaga. Dengan demikian, diharapkan pencatutan identitas ketika pesan atau email tersebut dikirim dapat dihindari. Tidak hanya pencatutan identitas yang diharapkan dapat dihindari,
dengan membubuhkan tanda tangan digital, tetapi juga pengubahan pesan oleh pihak yang tidak berhak. Manfaat digital signature, hemat waktu, bisa memangkas waktu yang dibutuhkan untuk percetakan dokumen, pemindahan dokumen yang telah ditandatangani, penyimpanan dokumen, hemat biaya, tidak perlu lagi menganggar budget khusus untuk membeli kertas, pulpen, dan lain-lain. Sah di mata hukum, legalitas tanda tangan digital di Indonesia sudah payung hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia. Lebih aman, pengguna dokumen secara digital meningkatkan tingkat keamanan dengan meniadakan resiko pemalsuan dokumen dan pemalsuan tanda tangan. C. Pengguna digital signature. Salah satu cara digunakan untuk memastikan surat tersebut adalah dengan mengecek tanda tangan yang ada di dalam surat tersebut dan stempel yang menunjukkan keaslian pengirim surat. Tanda tangan digital atau yang lebih dikenal dengan digital signature mempunyai fungsi yang sama dengan tanda tangan analog yang ditulis di atas kertas. Tanda tangan digital harus unik sehingga dapat membedakan pengirim yang satu dengan yang lainnya. Tanda tangan digital juga harus sulit untuk ditiru dan dipalsukan sehingga integritas dan keabsahan pesan dapat terjaga. Oke teman-teman, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Semoga pembahasan yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.